Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan peranggotakan Alpidah dengan NPM 2112 5605, Siti Rizkia dengan NPM 2112 5608, Siti Sarah dengan NPM 2112 5585. Dengan mata perkuliahan Ulumul Quran dan dosen pengampu Bapak Masrudin NPD. Adapun judul makalah yang akan kami bawakan pada hari ini adalah Jam'ul Quran. Pengertian Jam'ul Quran, kata jam sebagai yang disebutkan dalam Al-Mu'jam Al-Wasit berarti damma ba'duh ila ba'di, dengan yang artinya menggabungkan sebagian ke sebagian yang lain. Al-Najjar 134. Dan menurut bahasa berarti mengumpulkan atau menghimpunkan suatu menjadi satu. Al-Quran secara etimologi merupakan bentuk masdar dari kata kerja fi'il, yaitu qoro'a yang diartikan sebagai membaca, dan arti Al-Quran yaitu membaca atau bacaan. Sedangkan Al-Quran menurut etimologi yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril yang lafadznya yang mengandung mukjizat, dan membacanya mendapat nilai ibadah, yang diturunkan dengan cara mutawatir atau berangsur-angsur dan ditulis pada mushaf mulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. 2. Jam'ul Quran pada masa Nabi, atau pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi. Pengumpulan Al-Quran dalam konteks hafalan pada masa Nabi. Rasulullah amat menyukai wahyu. Ia senantiasa menunggu penurunan wahyu dengan rasa rindu, lalu menghafal dan memahami persis seperti yang dijanjikan Allah. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dalam dadamu dan pembacaan. Al-Qiyamah 17. Oleh karena itu Rasulullah adalah hafiz atau penghafal Al-Quran yang pertama, dan ia adalah contoh paling baik daripada sahabat dalam menghafal diturunkannya Al-Quran. Sebagian lebih dari 20 tahun. Proses penurunannya terkadang hanya 1 ayat dan terkadang turun 10 ayat. Setiap ada ayat yang turun pasti dihafalkan di dalam dada dan diletakkan di dalam hati, karena bangsa Arab memang mempunyai hafalan yang kuat. Dan Al-Bukhari telah mengemukakan di dalam kitab sahihnya, yaitu tentang 7 penghafal Al-Quran dengan 3 riwayat dan mereka adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Makil, Maula bin Huzaifah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Zaid bin Sakan, dan Abu Arda. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ambillah Al-Quran dari 4 orang sahabatku, Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Mu'adz, dan Ubay bin Ka'bah. Dari 4 orang tersebut ada 2 orang dari Muhajirin, yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Salim, dan ada 2 orang dari Ars, yaitu Mu'adz dan Ubay. B. Periwayatan lain dari Qatadah, ia berkata, aku bertanya pada Anas bin Malik, siapakah orang yang mengumpulkan Al-Quran di masa Rasulullah? Dia menjawab, 4 orang, semua dari kaum Ars, Ubay bin Ka'bah, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Zaid. Ia bertanya lagi, Abu Zaid itu siapa? Salah seorang pamanku, jawabnya. C. Dan diriwayatkan pula melalui Sabit dari Anas, katanya,
Rasulullah SAW wafat sedangkan Al-Quran belum dihafal kecuali oleh 4 orang, Abu Darda, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Tsabit, dan Abu Zaid. Dan ada pula pengumpulan Al-Quran dalam konteks penulisan pada masa Nabi. Pengumpulan Al-Quran dalam konteks penulisan pada masa Nabi. Rasulullah SAW mengangkat para penulis waktu Al-Quran dan juga bisa disebut dengan di sini asisten dari sahabat-sahabat terkemuka seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'bah, Zaid bin Tsabit. Bila ayat turun, ia memerintahkan mereka menuliskannya dan menunjukkan di mana tempat ayat tersebut dalam surah, dan penulisan pada lembaran itu membuat penghafal di dalam hati. Dan ada juga sebagian sahabat juga menulis Al-Quran atas inisiatif sendiri pada pelapah kurma, papan tipis, lempeng batu, daun atau kulit kayu, pelana, dan potongan kayu, tulang belulang binatang. Zaid bin Tsabit berkata, kami menyusun Al-Quran di hadapan Rasulullah pada kulit binatang. Siti Syahran PM 2112 5585 di sini ingin melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu 3 jam Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin dan pada masa sesudahnya. 1. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Setelah Nabi wafat, para sahabat Ansor dan Muhajirin setuju untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah untuk kaum muslimin. Pada hari-hari awal pemerintahannya, banyak orang Islam yang belum kuat imannya, terutama di Yaman. Banyak dari mereka yang murtad dari agamanya, dan banyak juga yang menolak membayar zakat. Selain itu, ada juga orang yang mengaku sebagai nabi seperti Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah mengaku sebagai nabi di zaman Nabi. Melihat fenomena yang terjadi, Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah teguhlah dengan memerangi orang-orang kafir terhadap zakat dan mengaku sebagai nabi dan pengikutnya. Lalu ada perang bagus untuk menghancurkan orang murtad dan pengikut mereka yang mengaku sebagai nabi. Perang tersebut dikenal dengan perang Yamamah. Dalam perang itu, 70 penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat meninggal. Hal ini membuat kekhawatiran pada Umar bin Khattab yang menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah kedua. Dikarenakan orang-orang ini penghafal Al-Quran yang sangat baik, Umar khawatir jika jumlahnya ditingkatkan lagi. Kemudian Umar pergi menemui Abu Bakar dan mengusulkan kepadanya untuk mengumpulkan dan mencatat Al-Quran dalam satu naskah karena dikhawatirkan akan musnah, karena pertempuran Yamamah telah menewaskan banyak penghafal Al-Quran. Di sisi lain, Umar juga khawatir perang di tempat lain akan dibunuh banyak penghafal Al-Quran, agar Al-Quran menjadi hilang dan musnah. Pertama-tama, Abu Bakar menolak usulan Umar untuk mengumpulkan dan mencatat Al-Quran dan menjadikan satu mushaf, karena hal ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun begitu, Umar tetap membujuk Abu Bakar, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati Abu Bakar untuk menerima lamaran dari Umar bin Khattab untuk mengumpulkan dan mencatat Al-Quran. Perkenalkan, nama saya Siti Rizkiah dengan NPM 21125608. Ingin melanjutkan bacaan makalah dari teman saya. Kemudian Abu Bakar meminta Zaid bin Tsabit untuk mengingat kedudukan dalam qiraat, tulisan, pemahaman, dan kecerdasan, serta kehadirannya pada pembacaan terakhir Al-Quran oleh Rasulullah. Abu Bakar menceritakan kekhawatiran Umar dan usulan Umar. Di awalnya Zaid menolak seperti Abu Bakar sebelumnya. Bahkan dia menyatakan bahwa pekerjaan itu sangat sulit dengan mengatakan, jika saya diperintahkan untuk memindahkan bukit, maka hal itu tidak lebih sulit bagiku daripada mengumpulkan Al-Quran yang kamu perintahkan. Lalu keduanya bertukar pendapat dalam hal ini, dan pada akhirnya Zaid bin Tsabit dapat menerima dengan lapang dada permintaan penulisan Al-Quran. 2. Pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Maka pada hijrah berikutnya, saat kekuasaan di tangan Khalifah Utsman bin Affan dan agama Islam pun tersebar ke seluruh
daerah Irak, Syam atau Syria, dan lain-lain. Pada saat itulah munculnya kejadian yang tidak dikehendaki umat muslimin, yaitu saat Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan para pasukan tentara Islam untuk menuju daerah Irak dan Syam, tujuannya untuk memerangi para masyarakat Azerbaijan dan Armenia. Tetapi tanpa pemberitahuan, Hudzaifah bin Al-Yaman bertemu dan menghadap Khalifah Utsman untuk tujuan memberikan informasi pada Khalifah Utsman, yaitu adanya perselisihan di kalangan umat muslim di beberapa daerah. Perselisihan ini menyangkut masalah tilawah bacaan Al-Quran. Mengenai hal itulah, Hudzaifah memberi masukan untuk Utsman agar pertikaian ini lekas diselesaikan, yaitu dengan cara memperbanyak Al-Quran dan menyalinnya, yang mana sudah dikumpulkan pada saat Khalifah Abu Bakar yang berkuasa, yang mana semua ini akan dikirimkan ke beberapa daerah kekuasaan kaum muslimin. Dengan demikian diharapkan agar perselisihan dalam hal tilawah Al-Quran ini tidak berlarut-larut. Membukukan Al-Quran, yakni menyalin lembaran-lembaran yang telah dikumpulkan pada masa Abu Bakar menjadi beberapa mushaf. Dalam pelaksanaan tugas ini, Utsman menasihatkan supaya mengambil pedoman kepada bacaan mereka yang hafal Al-Quran. B. Kalau ada pertikaian antara mereka mengenai bahasa atau bacaan, maka haruslah dituliskan menurut dialek suku Quraisy, sebab Al-Quran itu diturunkan menurut dialek mereka. Kesimpulan, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Jam'ul Quran adalah pemeliharaan Al-Quran, dilakukan dengan cara menghafal Al-Quran di dalam hati dan menulis Al-Quran, berupa surat, ayat, maupun keseluruhan dari Al-Quran. Al-Quran dikumpulkan dalam 3 masa, yaitu masa Nabi, masa Abu Bakar, dan masa Utsman. Masing-masing dari mereka mengumpulkan Al-Quran menjadi sebuah mushaf yang dilatar belakangi oleh peristiwa yang berbeda-beda. Demikian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.